Hai semuanya, ini hari Minggu dan hari ini gue ada acara untuk makan sore / makan malam gitu sama sahabat-sahabat istri gue. Jadi sebentar lagi gue mau mandi. Video ini akan jadi semacam get ready with me type of video gitu. Dan sepanjang video ini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram story gue yang ini. Oke, pertanyaan pertama yang mau gue jawab adalah masker rambut sama serum rambut tuh works atau enggak? Menurut gue jawabannya cukup sulit ya. Gue kan bukan scientist, jadi gue nggak tahu juga jawaban pastinya itu kalau emang itu berpengaruh cara kerjanya kayak gimana, itu gue nggak bisa jawab secara science. Dan gue pun secara pribadi nggak yang sering pakai hair mask ataupun serum gitu. Paling mentok gue pakai leave-in conditioner. Menurut gue ini berguna banget ketika rambut gue rasanya lagi super kering. Biasanya rambut gue terasa sangat kering ketika gue habis pakai hair powder. Itu bikin rambut gue super kering, dan habis dibilas pakai shampoo pun kadang-kadang masih terasa sisa-sisa keringnya gitu. Jadi biasanya gue pakai leave-in conditioner. Oh, by the way, ini deodoran yang gue pakai mereknya Republic of Soap. Gue beli ini di bulan Maret. Gue beli ini di Bali. Lupa beli di mananya, tapi di Bali. Kayaknya ini kayak natural ingredients-nya banyak gitu, jadi ini menarik banget buat gue. Terus gue suka wanginya. Berikutnya adalah pertanyaan, Kak, nggak apa-apa nggak sih sebenarnya kalau pakai clay atau pakai wax gitu, terus buat mencucinya cuman pakai air, nggak pakai shampoo, karena nggak pengen shampoo setiap hari gitu. Again, hard to answer, tapi sebenarnya ketika kalau udah bilas terus lo merasa rambut lo udah bersih dan kayak udah nggak berasa dari residu produknya sih nggak masalah ya. Cuman in this time of life dimana kita masih hidup di ambang pandemi, dan menjaga higienitas itu penting, gue sih akan menyarankan lo untuk pakai shampoo sih gitu. Paling supaya rambut lo nggak terlalu kering, you should opt for like better shampoo lah. Kalau kalian tadi lihat gue pakai shampoo dari REE gitu, itu produk lokal. By the way, untuk skincare gue nggak punya skincare, tapi gue cuman lately istri gue habis beliin gue Skintific, jadi ini tonernya. Jadi dan kalau kalian lihat tadi gue juga pakai sabun cuci muka dari Skintific. Gue tahu harusnya toner dipakein ke kapas, but I don't have one, so you just have to deal with it. Gue juga pakai moisturizernya dari Skintific yang ini, tapi ini lagi habis, gue belum sempat beli yang baru. Itu 5 times ceramide, don't know how to say it, barrier repair moisture gel yang mengandung banyak-banyak yang lucu-lucu lah. Gue nggak punya banyak pengalaman sama moisturizer, tapi yang ini katanya gel based, which I don't know what that means. Tidak membuat kulit gue terasa kering dan berat gitu, it's very light, so I guess it's good. I know I should use another sunblock gitu ya, but gue kadang-kadang males dan gue tau itu harusnya nggak boleh di skip. Ya, jadi untuk menjawab cuci ngebilas produk tanpa shampoo boleh atau enggak, sebenarnya jawabannya terserah. Dan lo harus cek dulu produk yang lo pakai seberat apa gitu. Kalau emang oil based kan ya emang tidak mudah dicuci. Tapi kalau emang lo pakai clay atau something water based sih harusnya bisa terbilas dengan air aja. Paling powder sih yang kalau untuk gue pribadi, gue merasa ketika gue habis pakai powder, habis gue cuci, gue merasa masih ada rambut gue masih keset gitu, and I don't really like it. Jadi gue biasanya habis itu pakai leave-in conditioner. So grab yourself a good conditioner and opt for better shampoo. Terus hari ini gue mau pakai Locart's Enigma. Gue beli produk ini tahun 2020. Ini namanya Volumizing Cream. It's one of my favorite product for the past 2 years. Terus gue akan bikin reviewnya. Jadi ketika video ini keluar, gue gak tahu reviewnya udah keluar atau belum, tapi gue harus bikin review tentang ini. So it's really good to be used as a pre-styler or post-styler. Jadi ambil aja, terus usap di tangan seperti biasa. Terus just apply to your hair. I love this product because gue bisa pakai dia sebagai pre-styler aja. Gue bahkan gak perlu pakai another scoop of product kalau gue mau cepet gitu. Terus dia give you like good texture and hold even for my length, so that's always good, right? Setiap kali gue bikin video kayak gini tuh gue selalu ingat kalau gue belum bikin video tentang tato gue.
Not sure how that's gonna be interesting for you, but let me know if you want it. Oke, berikutnya adalah hair drying. Jadi rambut gue udah apply produknya, terus udah gue udah pakai sisir untuk making sure it's well distributed. It's like a texture comb. Jangan tanya gue dapet dari mana, gue lupa. Ya dia ngasih gue dah. You know when you do this, like a lot of people give you stuff. Blow dried, still my Panasonic hair dryer, I love it. Dan gue selalu pakai this brush, which you can buy at Watson or Guardian. Udah kering, in a way lah. Terus gue akan pakai satu scoop lagi. Sebenarnya di tahap ini tuh kalau gue nggak pakai satu scoop lagi, sebenarnya cukup untuk kebutuhan hari ini. Tapi gue kayak lagi pengen aja untuk pakai. Pertimbangan gue apa? Milih hair product setiap harinya. Kalau misalkan gue pengen styling, nggak ada. Gue lupa pakai sunscreen, jadi gue akan pakai ini dari Wardah. Gue udah dapat di sebuah mall, waktu itu lagi ada diskon gede-gedean gitu, terus jadi gue beli. Tapi SPF 50, terus yang gue tahu adalah sunscreen tuh semakin tinggi semakin bagus, so it is what it is. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul, bang pakai kacamata apa? Nih, ini gue beli di Saturday's ID. Basically jenis kacamatanya namanya Browline, karena kayak gitu. Tapi nama serinya di Saturday's ID itu ini apa ya? Porter. Terus gue tuh bukan orang yang pakai aksesoris gimana-gimana, jadi gue bersyukur banget gue sudah menikah karena gue pakai cincin kawin, paling itu salah satu aksesoris. Tapi yang paling pasti gue pakai adalah jam tangan. Gue punya jam tangan gak banyak dan ini yang akan gue pakai hari ini. Ini Casio A700, murah banget, kayak sekitar nanti 500 ribuan. OOTD gue hari ini sangat boring, percayalah. Ini kayak oversized t-shirt dari Uniqlo. Terus gue akan pakai celana jeans, dry jeans, selvage, yang juga dari Uniqlo. Terus gue akan pakai kaos kaki. Kayaknya sih yang ini akan gue pakai. Yang juga adalah dari Uniqlo. Ini sepatu yang akan gue pakai. Ini Converse CDG Comme des Garçons. Gue beliin tahun 2016 kalau gue nggak salah, di Thailand. Perfume. I'll be using this. This is Terre de Hermes. Gue beliin tahun 2016 juga kalau gue nggak salah. Abis ini gue akan kasih lihat lo fit gue hari ini dan betapa boring dan basicnya fit OOTD gue. But pertanyaan berikutnya adalah tentang nggak apa-apa nggak sih sebenarnya kalau pakai hair product, clay wax, pomade apapun setiap hari? Jawabannya nggak tahu. Tapi kalau produk yang lo pakai itu adalah produk yang sudah punya license untuk dijual, dalam hal ini sudah punya izin jual dan izin kesehatan. Kalau di Indonesia itu kan ada BPOM ya, dan udah punya BPOM, terlepas dari apapun masalah yang sedang BPOM hadapi di Indonesia selama beberapa bulan terakhir ya, maka pada dasarnya ingredients yang dipakai di produk itu kan aman untuk dikonsumsi tubuh gitu. Walaupun mungkin ada bahan-bahan tertentu yang sebenarnya punya dampak buruk ke tubuh, tapi pasti dosis yang dipakai masih aman untuk tubuh sehingga harusnya tidak membuat lo kenapa-kenapa sih. Does that make any sense? Begitulah OOTD gue yang super basic dan membosankan. Tapi kayak kalau udah seumuran gue kayak I don't really dress to impress anymore. Dan gue gak mau repot, karena gue udah repot sama rambut, jadi harusnya fashion stuff, jadinya gak repot. Tadi kan gue bilang gue mau pergi makan, itu tuh gue mau makan kemana Neng? Cork and Screw, Bear. Cork and Screw di Senayan kayaknya. Anyway, itulah kurang lebih. Ada lagi yang bertanya tentang hair trend. Ada yang bertanya tentang hair trend tahun depan. Crop akan tetap in style, jadi you name it lah. You want it
French crop or you wanted, tapi those crop and simple haircut akan tetap in style. On the opposite side, gue rasa those mullet and varieties of mullet juga akan tetap banyak diminati. Jadi karena mullet itu kan adalah potongan yang kontras bagian samping dan belakangnya gitu. Atasnya bisa di macam-macam, bisa di quiff, bisa di middle part, bisa di crop, whatever you want it. Tapi those varieties of mullet juga akan tetap in style. Jadi those wolf cuts yang kalian lihat itu akan tetap banyak diminati sama orang sih. Jadi emang movement, texture, rambut yang flowy gitu juga akan sangat diminati sih. Menurut gue wolf cut keren banget sih kalau lo emang bisa pull it off. I wish I can though, not sure. Probably gonna try something next year. By the way, tahun baru ini kalian ada resolusi apa nggak? Let me know in the comment section ya. Terus kayaknya udah sih, paling habis nih kalian akan lihat b-roll aktivitas gue di makan sore malamnya. Kalau gue nggak males bikin b-roll. Yeah, I hope you enjoy this kind of video. This is Get Ready With Me. But yeah, let me know if you like this kind of video. I'm probably gonna make more if you like it. And if you want to see more about my daily life, which is, ini kan weekend, jadi kalian mungkin kalau kalian pengen tahu weekdays gue kayak apa. Anyway, that's it. Cue b-roll. Bye-bye.